Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang looping. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang for loop. Nah, ini kita akan bahas tentang nested loop, yaitu for yang dinestedkan atau statement for yang kita sarankan ke for yang lain yang lebih besar. Nah, apa contoh aplikasinya kita bisa bahas untuk membuat matrik. Jadi kita nanti akan menggunakan nested loop, yaitu yang for loop, untuk membuat matrik. Misal kita membuat matrik A yang isinya adalah 3 ini ukurannya adalah matrik A ini ukurannya adalah 3 baris dan 3 kolom. Nah, kolom yang pertama dan kedua kita isi 3 dan yang kolom keempat kita isi 1. Nah, matrik ini kita bisa buat kalau cara biasa ya kita ketikkan satu persatu atau kita gunakan dengan nested loop. Nah, yang pertama kita buat for untuk variabel loopnya adalah B, yaitu 1 sampai 2, 1 sampai 3. B ini adalah untuk menunjukkan baris. Ini kan terdiri dari 3 baris, maka kita membuat variabel loop B sama dengan 1, 2, 3. Berarti dia nanti isinya itu adalah array dari 1 sampai 3, 1, 2, 3, karena ini terdiri dari 3 baris untuk menunjukkan baris. Nah, kemudian kita isi for lagi untuk menunjukkan kolom. Nah, untuk yang kolom 1 dan 3 itu kita isi 3, maka kita isi lagi for K1 sama dengan 1 sampai 2, 1 dan 2. Nah, ini dinamakan dengan nested loop, yaitu loop for yang ada di dalam loop for yang lebih gede. Ini induknya, ini anaknya, makanya disebut dengan nested loop. Nah, kita sudah bahas tentang yang ini, kita sudah tulis B sama dengan 1 sampai 3 ini baris, ini adalah kolom yang pertama, kita kasih variabel K1 dari 1 sampai 2. Ini jadi dari kolom 1 dan 2, dari kolom 1 sampai 2. Nah, untuk kolom 1 dan 2 kita isi matrik A itu adalah B, K1. Nah, ini adalah gunanya nested loop. Ketika kita isi A dalam kurung B, K1 itu indeks, berarti nanti programnya akan berjalan. Pertama dia akan menghitung B dulu, yaitu dari 1 sampai 3, berarti nanti akan menghitung B dari 1 dulu. Ketika B1 kemudian dia lanjut ke bawah, yaitu K1. Nah, ketika dia mendeteksi K1, berarti nanti eksekusinya, statementnya itu adalah A, B, K1. B nya tadi adalah 1, K1 nya adalah 1, berarti 1,3. Baris 1 ulang lagi. Jadi ini B sama dengan 1 sampai 3, kemudian for K1 sama dengan 1 sampai 2. Berarti MATLAB nanti akan bacanya adalah B1 dulu, dia akan membaca B sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dengan K1 sama dengan 1, kemudian dia akan mengeksekusi statement ini. A dalam kurung B, K1. B-nya tadi adalah dibaca 1, kemudian K1-nya itu dimulai dari 1. Berarti A1,1 sama dengan 3. Ini hasilnya ini. Kemudian ini N, ini adalah 1 pas, kemudian dia melanjutkan ke pas yang selanjutnya, yaitu K1-nya adalah 2. Nah, B-nya kan tadi masih 1 induknya, jadi nanti akan dilanjutkan dengan B, K1. B-nya masih yang 1, kemudian K1-nya adalah 2, jadi 1,2, A1,2, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2, itu akan diisi 3 juga. Nah, karena ini sudah, berarti ini kita sudah membuat yang ini, yang 3 ke atas ini, yaitu baris 1 kolom 1 dan 2, baris 1 kolom 1 dan 2. Nah, kemudian MATLAB akan melanjutkan, ini sudah N, berarti for yang ini sudah habis, melanjutkan dengan for yang K2. Nah, yang for K2 ini adalah sama dengan 3, jadi kolom yang ketiga, tulis A sama dengan A itu adalah B, K2. B nya tadi masih 1, kemudian K2 nya adalah 3, berarti kolom 1
baris ketiga, baris 1 kolom ketiga, itu isi yang 1, berarti yang ini. Nah berarti untuk satu kali pas untuk yang for yang besar ini, dia akan menulis yang baris pertama, itu adalah pas 1. Nah sudah, pas 1 sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan pas yang kedua, yaitu B nya adalah 2. Nah ketika B nya adalah 2, kemudian K1 nya itu dari 1 sampai 2, berarti 2,1 itu isinya 3, yaitu ini. Kemudian pas yang kecil ini adalah yang kedua, berarti 2,2 adalah 3. Kemudian yang ini untuk yang K2 nya 3, berarti 2,3 nya 1, berarti untuk pas yang kedua, yang besar. Jadi untuk yang pas pertama yang besar ini, kalau ini berarti gini, ini 2 kali pas, ini 1 kali, ini 1 kali pas. Yang kedua kali ini B nya 2, kemudian ini 2 kali muternya, ini 1 kali, ini balik lagi. Nah yang ketiga berarti B nya itu sama dengan 3, K1 itu ada 2, 1 dan 2, berarti 3,1 dan 3,2 itu isinya 3. Baris 3 kolom 1 dan 3, baris 3 kolom 2 adalah 3. Kemudian dilanjutkan dengan baris 3 kolom 3 nya adalah 1. Nah sehingga akan berakhir membentuk matriks 3 kalikan 3. Nah, semoga bisa dipahami. Ini adalah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah ini. Kita bisa gunakan fungsi if. Jadi seperti ini lebih gimana, ini berapa baris? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah tapi ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah tapi ini for-nya cukup 2. Kalau ini kan for-nya ada ini, kita cuma 1 ya. Ini kita ulangi, kita baca yang sebelah ini. For B sama dengan 1 sampai 3. Jadi baris 1 sampai 3. Baris 1 ini, baris 2 ini, baris 3 ini. Kemudian untuk K juga sama 1 sampai 3. Karena ukuran matriknya itu adalah 3 kalikan 3. Jadi barisnya itu ada 1, 2 dan 3, K-nya juga 1, 2 dan 3. Nah, kemudian kita gunakan conditional statement if. Jika K kurang dari sama dengan 2, artinya dia 1 dan 2, itu kita tulis A, B, K. B nya misalkan ini 1, ininya kurang dari 2, berarti 1 dan 2. Jadi 1,1 dan 1,2 isinya 3. Nah, kalau K nya itu lebih besar dari 2, maka dia akan menulis A, B, B nya misalkan ini masih B1, K. K nya berarti 3 dengan 1. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Jadi ini sama. Jadi loop yang pertama, untuk pas yang pertama dia B nya 1, kemudian dia ke sini for K sama dengan 1,3, dia membaca K 1 sampai 3. Kemudian jika K kurang dari sama dengan 2, jadi K nya pertama adalah 1, masih kurang dari 2, berarti dia akan masuk ke sini. Kemudian ini akan balik lagi ke sini. Berarti K sama dengan 2, apa kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, iya, berarti dia masih mengeksekusi yang ini. Dan dia naik lagi ke sini, K sama dengan 3, maka kurang dari sama dengan 2, tidak, berarti dia karena tidak atau sama dengan 0 lagi K, maka dia akan menuju ke yang else ini, dia akan menuju ke sini. Nah, itu untuk yang satu pas yang loop yang besar ini. Ini dilanjutkan yang kedua dan yang ketiga, sehingga menghasilkan ini. Semoga bisa ini kita praktekkan. Saya sudah buat programnya. Untuk yang alternatif yang pertama ini, jadi B 1 sampai 3 for K1 sama dengan 1 sampai 2 ini sama ini. A, A dalam kurung B, K1 sama dengan 3, N for K2 sama dengan 3, ini N. Langsung kemudian di akhir kita akan tunjukkan A nya, kita eksekusi forward. Nah, ini kita tunjukkan A di sini. Langsung
Nah, kolom pertama dan kedua isinya 3, kolom ketiga isinya 1. Nah, ini sama dengan yang alternatif yang program yang kedua pakai yang if. Terus saya buat juga yaitu yang ini. B 1 sampai 3 for k ini nested loop for k sama dengan 1 sampai 3. Jika k kurang dari sama dengan 2 maka ini. Kalau tidak berarti yang ini. Dan jangan lupa setiap satu if itu membutuhkan 1 n dan satu for itu membutuhkan 1 n. Kita coba eksekusi. Kita clear dulu. Nah, sini juga sama. Oke, demikian contoh nested loop yang pertama. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang contoh nested loop yang lainnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video setelah ini. Terima kasih.